Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rangkaian video coaching untuk supervisi akademik. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dilanjutkan dengan pasca observasi. Bersama saya, Jamal Sahlan SPDI GR, calon guru penggerak Angkatan 9 UPTD SPF SMP Negeri 1, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Sahlan SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Saya di sini bersama Pak Narno, rekan sejawat saya di UPTD SPF SMP Negeri 1 Gunung Meriah, Aceh Singkil. Di mana pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik. Baik Pak Narno, gimana kabarnya Pak? Ya, sementara baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum Bapak nanti saya supervisi di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya melakukan supervisi nanti adalah untuk melihat proses pelaksanaan pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Sehingga nanti saya menjadi seorang pengamat yang akan mencatat hal-hal yang ingin Bapak kembangkan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Narno. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Narno yang nantinya akan kita supervisi Pak? Nantinya saya pembelajaran itu adalah mengenai bangun ruang sisi lengkung, yang dimana tujuannya yang pertama itulah untuk bagaimana siswa memahami dan menganalisis bentuk-bentuk bangun ruang sisi lengkung. Kemudian untuk yang keduanya, melalui diskusi kelompok nanti, siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk bangun ruang sisi lengkung tersebut. Oke baik Pak, saya ulangi tujuan pembelajaran Bapak yang pertama itu siswa mampu memahami dan menganalisis bentuk-bentuk bangun ruang sisi lengkung Pak ya. Iya. Lalu yang kedua itu adalah melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk bangun ruang sisi lengkung, benar begitu Pak ya? Iya benar gitu Pak. Oke baik Pak Narno, untuk pertanyaan kedua, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Pak Narno saat saya melakukan supervisi nanti di kelas itu di bagian mananya Pak? Untuk area pengembangannya sendiri itu Pak ya, itu pembelajaran yang kita pusatkan atau pusat kepada siswa itu sendiri. Dimana kita harapkan kan siswa nanti lebih aktif daripada kita yang harus aktif sebagai guru untuk mentransfer ilmu untuk memahami pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya nanti. Oke baik Pak, berarti ada dua area pengembangan yang lebih spesifik yang Bapak akan terapkan nanti di kelas ya Pak. Yang pertama itu bagaimana siswa di kelas itu menjadi lebih aktif. Otomatis Bapak harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak ya, kepada peserta didik Pak ya. Terus yang kedua, bagaimana Bapak bisa meningkatkan keterampilan siswa di saat mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya Pak ya, benar seperti itu Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Narno. Lalu strategi di dalam pembelajaran ini nanti Bapak akan menerapkan strategi yang seperti apa yang sudah Bapak persiapkan? Strateginya atau modul pembelajarannya itu adalah yang saya rencanakan itu problem based learning ya, atau PBL. Iya. Kemudian untuk strateginya sendiri adalah kita gunakan yaitu cooperative learning atau diskusi dan dalam bentuk presentasi. Oh iya Pak, berarti strateginya nanti pertama model pembelajarannya yaitu model pembelajaran problem based learning Pak ya. Lalu problem based learning dilakukan dengan strategi pembelajaran cooperative learning Pak ya, di mana akan terjadi diskusi kelompok, lalu di masing-masing kelompok akan mendiskusikan hasil kerja kelompoknya ya Pak. Seperti itu. Oke baik Pak Narno, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Bapak bisa saya lakukan supervisi di kelas saat Bapak
mempraktekkan pembelajaran yang Bapak rencanakan ini? Baik Pak Jamal, boleh langsung mensupervisi saya nanti di hari Rabu pas jam pertama. Di situ nanti pembelajaran matematika akan dimulai. Di kelas berapa kira-kira Pak? Di kelas 9F gitu, Pak. Oke baik, satu lagi Pak. Asesmen Pak, ini mengenai penilaian. Itu cara Bapak memberikan asesmen nanti setelah pembelajaran ataupun sebelum akhir-akhir pembelajaran itu dalam bentuk apa Pak? Saya akan melakukan penilaian dalam bentuk asesmen sumatif, yakni dengan membagikan LKPD sebelum mengakhiri pembelajaran serta melakukan refleksi pembelajaran itu terhadap siswa. Oke baik Pak. Nah selanjutnya nanti setelah pra supervisi ini lalu ada supervisi, terakhir Bapak akan kita duduk kembali seperti ini. Kita akan berbincang-bincang kembali dalam bentuk percakapan pasca supervisi. Di situ saya akan memperlihatkan dan mendiskusikan kepada Bapak area yang sudah saya lakukan pengamatan, lalu kita mengevaluasi bersama, termasuk kita merefleksi nanti Pak ya. Baik Pak. Oke baik, terima kasih Pak. Semoga nanti apa yang ingin Bapak terapkan di kelas bisa terlaksana dengan baik. Saya di sini nanti sebagai supervisor yang akan melakukan observasi ataupun pengamatan di saat Bapak mempraktekkan pembelajaran ini. Semoga apa yang Bapak ingin tingkatkan dan kembangkan nanti tercapai hendaknya. Untuk sementara, ada hal yang lain kira-kira ingin ditanyakan Pak? Mungkin nanti langsung pada sesi observasi ya Pak. Begitu Pak. Luar biasa Pak, secara sintaksnya saya merasa ini sudah lengkap Pak ya. Semoga nanti berhasil. Mungkin untuk pertemuan pra observasi ini cukup sampai di sini dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua disiapkan dan berdoa. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Sehat-sehat kabarnya? Semangat. Sebelumnya kita akan cek dulu absen. Sekretaris siapa yang nggak datang? Triyono Pak, Alfa. Ya. Tes konsentrasi dulu ya. Ya, tangan semuanya di meja. Ketika saya ucapkan, kamu pegang bagian tubuh kamu, ya? Ya. Ya. Kepala pegang, pundak, lutut, kepala, bagus. Mata, kepala, hidung, telinga. Ya, ada yang salah, tidak apa-apa. Baiklah, sekarang sesuai dengan yang sebelumnya disampaikan Selasa yang lalu, kita kali ini akan membahas tahap selanjutnya yaitu bangun luar, sisi, dan bangun. Kita perhatikan dulu materinya. Bangun luar sisi hukum atau biasa disebutkan dengan BFSL, biasa ya, secara umum. Kalau lihat kalau di kelas dulu ada juga bangun luar, tetapi dia sisi datar. Jadi sebelum kita mendalaminya ke sana, kita lihat dulu
Ya, klasifikasi ya. Klasifikasi bangun ruang selengkung. Apa aja ya klasifikasinya? Bisa dicek. Kemudian, itu semuanya bangun ruang. Tapi tidak semuanya yang memiliki sisi lengkung. Hanya beberapa bagian. Coba kira-kira setelah melihat bayangan dari materi tadi, Bapak minta satu orang ke depan, mana yang termasuk kategori bangun ruang selengkung? Boleh terus materi? Ya. Silakan tunjukkan. Mana klasifikasi yang bangun ruang? Iya. Benar? Yang ditunjukkan oleh Abu? Mana dia? Abu silakan. Kira-kira itu apa namanya? Bola. Baik ya. Apa yang disampaikan beliau nampaknya benar. Ternyata sedikit lebih paham nama-nama bangun ruang di klasifikasi yang namanya. Selanjutnya sebelum kita membahas ke sana ke dalam masing-masing bangun ruang, kita hari ini hanya fokus dulu ke materi unsur-unsur dari salah satu bangun ruang yang akan kalian laksanakan sesuai dengan instruksi kemarin, yaitu bahan-bahannya sudah dipersiapkan sesuai kelompoknya. Ada bawa semua bahan-bahannya kan? Ada Pak Gunting? Terus satunya? Sebelum kita membuat apa yang telah diinstruksikan kemarin, Bapak bagi langsung LKPD-nya ini bagi penilaiannya nanti. Jadi kelompok itu sama, ya sudah sama ya. Instruksinya kamu lihat di LKPD ini. Tulis dulu nama-nama yang ada di kelompok. Yang tidak hadir jangan ditulis. Kamu lihat. Dan kegiatan dilihat, konsentrasi di kegiatan. Di kegiatan itu kamu perhatikan. Nanti kamu akan membentuk setelah gambar itu dibuat. Kamu akan membuka sesuai dengan perintahnya. Yang itu adalah perintah. Sampai nanti ke tahap pengisian yang diikuti untuk penilaiannya. Baca, pahami dan laksanakan. Waktu kita membuat batasi ya 15 menit. Nanti dipresentasikan ya. Setelah diisi LKPD-nya selesai. Ayo silakan mulai. Tugas ini dikerjakan sesuai dengan kelompok yang kita buat kemarin dan nilainya juga akan disesuaikan nanti dengan kelompok itu ya. Jadi kalau dia bagus satu ya bagus semua. Jadi harus kerjasama. Apa yang dibuat dari bentuk gambarnya, kemudian rangkaiannya, setelah itu presentasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Baik, sekarang waktu yang telah selesai, silakan kelompok mana yang akan berusaha terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok aku ya, kelompok 1. Ya, kita simak dari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami berdasarkan bangun ruang yang telah dibuat dan dirangkai tadi. Bentuk sisi atas dan sisi bawah berbentuk ukuran yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bangun ruang tersebut berbentuk sabung yang merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh kedua lingkaran yang identik, yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah terus ya. Silakan kelompok berikutnya presentasi. Ya, silakan untuk kelompok di depan. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada lingkaran atas dan bawah, luas garis tersebut dinamakan jari-jari, alas, dan atap. Garis ABCD dinamakan dengan diameter alas dan atap. Luas garis P1 dan P2 dinamakan dengan bumi tabung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terus untuk kelompok 2 ya. Silakan untuk kembali ke tempat. Ya, untuk mengakhiri proses pembelajaran kali ini, silakan siapa yang ingin merefleksikan dan melakukan perasaannya pembelajaran terakhir. Saya Pak, Iya, silakan Tommy. saya sama teman-teman sudah belajar tentang bangun ruang sistem dan bekerjasama dan mempresentasikannya di depan kelas. Kami sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini. Ya baik, ini terus untuk kami merefleksikan pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin menunjukkan materi hari ini bahwasanya unsur kami lebih awal dengan proses kita membuat langsung praktik ya, di mana tadi tabung ini terbentuk dari sebuah persegi panjang dan dua buah lingkaran yang sebagai alasnya. Semoga untuk materi selanjutnya kita akan mencari luas daripada unsur tabung ini. Jadi oleh karena itu dibaca bukunya supaya besok lebih memahami materi yang akan disampaikan. Baik, untuk semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan berdoa. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jamal Syahlan, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 UPTD SPF SMP Negeri 1 Gunung Meriah, Aceh Singkil. Kembali lagi bersama saya di sini dalam rangka untuk melaksanakan percakapan coaching pasca supervisi akademik. Bersama saya sudah ada rekan guru sejawat, yaitu Pak Narno SPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan di sini juga sudah ada mendampingi saya, yaitu pengajar praktik saya Pak Suryadi SPD. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa, semangat. Alhamdulillah. Baik Pak Narno, sesuai dengan perencanaan di awal, setelah kita melakukan pra-observasi lalu observasi di kelas, maka tiba saatnya hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana perasaannya di saat melakukan observasi beberapa hari yang lalu Pak? Ya, perasaannya senang ya, karena merasa di kantor kita mengajar bagaimana kita bisa memperbaikkan interaksi sejawat mana nanti pelajaran kurang seperti itu. Baik Bapak, berarti senang ya, perasaannya senang, ada pengalaman bagaimana ketika mengajar itu diobservasi oleh rekan sejawat seperti itu Pak ya. Lalu mengenai
kendala ataupun tantangan yang dihadapi saat mengajar kemarin itu mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Kendalanya mungkin ya memang jarang-jarang menerapkan metode seperti yang kita bawakan kemarin di observasi, jadi ya butuh penyesuaian yang lebih lanjut lagi ke depan. Baik Bapak, berarti perlu penyesuaian lagi ya Pak. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak Narno. Area pengembangan yang Bapak rencanakan sebelumnya terkait dengan realisasi kemarin saat pembelajaran itu kira-kira seperti apa Pak? Area pengembangannya baik ya. Alhamdulillah di area pengembangan kemarin begitu baik ya, karena sudah dapat mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi, yaitu lebih mengarah ke aktifan siswa daripada gurunya sendiri. Oke, baik Bapak, berarti pembelajarannya berdiferensiasi dengan tujuannya berpusat pada murid sehingga keaktifan anak yang Bapak ingin kembangkan itu bisa berjalan dengan baik Bapak ya. Baik Pak, untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan, apa-apa yang Bapak sudah persiapkan sebelum mengajar? Sebelum mengajar tentunya seperti biasa ya, tapi belum tingkat lagi, yaitu kita sudah mempersiapkan bahan ajar, kemudian ya media semua, dan terutama siswanya juga kan harus kita persiapkan bagaimana menyiapkan kelompok yang dibagi rata supaya pengetahuan mereka milik itu bisa berbagi sama guru. Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya, di mana Bapak sudah menyiapkan perangkat ajar, perangkat pembelajaran begitu Pak ya. Iya. Lalu kelasnya, siswanya, medianya, sehingga pembelajaran yang Bapak harapkan berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya Pak, kemarin Bapak menerapkan model pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran seperti apa kira-kira Pak? Untuk metodenya kemarin kita memakai yaitu problem based learning, yaitu berpusat pada siswa. Selanjutnya untuk metodenya itu dia kooperatif learning dengan diskusi kelompok. Baik Pak Narno, pertanyaan selanjutnya, setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas yang saya observasi kemarin, kira-kira untuk mencapai tujuan pengembangan di masa yang akan datang, kira-kira Bapak akan menerapkan pembelajaran yang seperti apa ke depannya? Baik, saya akan tetap menerapkan metode yang sama, cuma nanti kita akan lebih meningkatkan lagi media, mungkin penambahan video di situ, penampilan dari video yang kita buat agar siswa lebih mengenal lagi, kemudian kita mengembangkan medianya, dan siswa tentunya nanti akan lebih aktif lagi di sana. Lebih baik Bapak, berarti Bapak ke depannya supaya keaktifkan siswa ini lebih lagi, Bapak akan memvariasikan media, metode, dan sebagainya Pak ya, agar lebih menarik bagi siswa. Baik, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, siapa yang Bapak libatkan atau dukungan dalam bentuk seperti apa yang Bapak harapkan ke depannya? Dukungan untuk pemanfaatannya ya kita manfaatkan terutama dulu yang ada di sekolah, dan kalau tidak memang ya kita coba mencari di luar, kemudian kita libatkan juga teman sejawat yang sempurna dengan kita kan untuk lebih memperkaya materi dan konten. Selanjutnya ya kedepannya akan lebih baik lagi lah. Oke Pak Narno, berarti Bapak akan melibatkan semua stakeholder ataupun sumber daya yang ada di sekolah kita untuk mencapai tujuan tadi Pak ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Kapan kira-kira waktu pelaksanaan untuk kedepannya Bapak memulai menerapkan kegiatan yang serupa dan berupaya untuk lebih meningkatkannya lagi? Dimulai dari kapan kira-kira Pak? Ya, dimulai kedepannya secepat mungkin Pak yang kita lakukan. Kita terutama untuk menyiapkan medianya dulu, kemudian alat yang dibutuhkan, media juga tadi, jadi supaya lebih cepat terlaksana. Ya, barangkali pertemuan selanjutnya seperti itu Pak? Ya, pertemuan selanjutnya. Oke, baik, berarti secepatnya akan Bapak laksanakan Pak ya? Oke, baik, terima kasih Pak Narno. Saya rasa untuk percakapan pasca observasi ini sudah selesai dan berjalan dengan baik.
Saya berharap Bapak bisa menerapkan apa yang ingin Bapak laksanakan di kemudian hari. Semoga semuanya tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya minta refleksi dan umpan balik dari Pak Suryadi selaku pengajar praktik saya. Kepada Pak Suryadi, saya persilakan. Terima kasih Pak Jamal, terima kasih Pak Narno. Luar biasa, Pak Jamal sudah melaksanakan program Guru Penggerak Angkatan 9 ini dengan sangat luar biasa menjalankan seluruh kegiatan. Pada hari ini di kegiatan PI 5 melaksanakan supervisi mulai dari pra sampai observasi hingga ke pasca observasi. Saya mengikuti di paskanya. Bapak sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta yang sangat jelas, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Tadi sangat-sangat jelas sampaikan di identifikasi, juga dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan, masalah-masalah dan kendalanya. Sangat luar biasa, jadi kami harapkan untuk Pak Jamal ini bisa berkolaborasi terhadap yang lain, memberikan pengetahuan atau mensupport agar rekan-rekan yang lain bisa juga mendapatkan ilmu yang Pak Jamal dapatkan. Mungkin itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak, terima kasih saya ucapkan kembali kepada Pak Suryadi selaku PP saya, pengajar praktik, yang telah memberikan feedback dan refleksi terhadap percakapan pasca observasi yang barusan kita laksanakan. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Narno selaku rekan sejawat yang sudah mau berkolaborasi bersama saya di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Aceh Singkil ini. Selanjutnya saya akhiri percakapan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.